Haleluya, apa kabar? Kita jumpa lagi. Saat ini kita mau belajar di Wahyu pasal yang ketiga, mulai dari ayat 7 sampai 12. Ini tentang surat kepada jemaat di Philadelphia, ya. Jadi kita sudah beberapa kali belajar tentang jemaat-jemaat ini di Asia Kecil ini, dan saat ini kita masuk ke yang Philadelphia. Dari ketujuh jemaat ini adalah jemaat yang tidak dicela oleh Tuhan, ya. Pertanyaannya adalah mengapa jemaat Philadelphia atau Philadelphos ini tidak dicela oleh Tuhan? Ini kita perlu tahu, ya. Kita perlu tahu 5 jemaat yang lain itu dicela oleh Tuhan, tetapi Philadelphia atau jemaat Philadelphia ini tidak dicela oleh Tuhan. Artinya apa? Artinya adalah jemaat ini sudah memenuhi kriteria kesempurnaan yang Tuhan mau terjadi dan dilakukan atas sidang jemaatnya yang layak untuk dibawa ke surga, ya. Jadi seperti itu. Jadi saya mau ajak kita semua belajar dari konteksnya dulu, ya. Philadelphia ini adalah satu kota yang dianugerahkan, sebenarnya dikasih nama baru oleh Raja Pergamum untuk menghargai adiknya yang sangat mengasihi dirinya, ya. Kasih persaudaraan, ya, diwujudkan dengan ketaatannya sepenuh di segala hal kepada kakaknya itu, ya. Jadi untuk menghargai, menghormati kasih persaudaraan itu, makanya kota ini diberi nama baru, yaitu Philadelphia atau Philadelphos, begitu. Ini kota terletak di persimpangan 3 bangsa, 3 negara. Jadi sangat strategis. Dan kota ini dibangun sebagai pintu gerbang untuk menyebarkan budaya Yunani ke Asia Kecil. Ya, kita perlu tahu bahwa kota Philadelphia ini bukan hanya positifnya aja yang strategis untuk bisnis, untuk pengembangan budaya, ya seperti itu. Tetapi kota ini adalah kota yang tidak pernah berhenti dengan guncangan gempa bumi, ya. Gempa bumi terjadi terus-menerus di tempat ini. Namun jemaat Philadelphia ini tetap setia di situ, bertahan di situ, ya. Yang lain-lain itu pada kabur keluar kota dan memilih tinggal di luar kota, ya, memilih tinggal di luar kota dan tidak mau kembali ke Philadelphia. Tetapi istimewanya jemaat Kristen yang ada di situ tetap bertahan di kota itu, ya. Diguncang gempa, yang mereka menyingkir sebentar dan balik lagi dan membangun kembali. Dan rame-rame mereka itu membangun, merenovasi rumahnya, tiangnya ditegakkan kembali, seperti itu. Itu yang jasmaninya mereka gotong royong untuk menegakkan kembali, membangun kembali rumah-rumah sidang jemaat itu. Tetapi secara rohani mereka juga mengumpulkan kembali jemaat yang tercerai-berai untuk bersama-sama kembali, ya, kembali bersekutu secara solid. Mereka itu membangun mezbah doa lagi, bersekutu kembali, bertekun kembali di dalam ajaran para rasul, seperti itu, ya. Mereka setia, ya, mereka setia. Mereka di dalam guncangan, kesulitan, kesukaran yang terus ini kan begitu roboh dibangun lagi, tapi besok lagi roboh lagi, dibangun lagi, begitu. Mereka solid seperti itu, setia tetap di situ, membangun kebersamaan sebagai satu tubuh Kristus, seperti itu, ya. Saat mengalami guncangan mereka tetap setia
setia, tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong ya, tetap berdoa ya, tetap menjaga kasih yang mula-mula ya. Istimewa sekali ya. Pada umumnya jemaat-jemaat di Asia Kecil kan kehilangan kasih yang mula-mula ya. Ya sudah meleset begitu ya, makin tawar hati atau makin sombong, makin jumawa ya, seperti itu, atau terseret arus menuju kepada penyembahan berhala seperti itu, hanyut ya. Tetapi jemaat di Philadelphia ini menjaga kasih yang mula-mula dengan baik, menjaga kasih persaudaraan dengan baik. Mereka buktikan kasih persaudaraannya dibuktikan dengan saling bahu-membahu, saling menolong sidang jemaat yang terkena gempa, yang menjadi korban bencana alam itu ya. Mereka tetap menanti-nantikan Tuhan ya, menanti-nantikan Tuhan, pertolongan hanya datang dari Tuhan ya, kesembuhan datang dari Tuhan, seperti itu ya. Mereka menantikan dengan merenung-renungkan firman Tuhan dan memegang janji Tuhan ya, memegang janji Tuhan, seperti itu. Mereka tidak menyangkali Tuhan, tidak menyangkalin firman Tuhan ya, ketika menghadapi himpitan. Mungkin orang-orang di lingkungan di situ mengatakan ini orang-orang Kristen ini, orang-orang jemaat di Philadelphia ini gila ya. Yang lain-lain menyingkir keluar kota, tidak mau lagi tinggal di kota itu ya, tapi jemaat Philadelphia tetap setia bertahan di situ. Buat orang lain itu adalah ide gila. Seringkali kita sebagai orang Kristen, kita juga dikatakan gila sama orang luar. Orang lain tidak paham. Ya, tidak paham kenapa orang Kristen dimusuhi tetapi membalas dengan mengasihi. Ditampar pipi yang satu ya, diberikan mimpi yang lain ya, sabar, tetap sabar meskipun dianiaya. Ini buat orang lain gila. Orang lain kan gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa begitu ya. Tapi orang Kristen membalas kejahatan dengan kebaikan. Ini buat orang lain gila. Ya, ajaran Yesus ini memang spektakuler, beda dari yang lain, dan itu dilakukan oleh jemaat di Philadelphia. Oleh sebab itu, Tuhan tidak melihat adanya cacat, celah yang ada di dalam sidang jemaat ini ya. Jadi konteksnya seperti itu. Pertanyaannya, mengapa jemaat Philadelphia tidak dicela oleh Tuhan? Ya karena mereka di Wahyu pasal 3 ayat ke-10 saya baca, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Ya. Kalimat berikutnya, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ya, di ayat yang ke-8 dikatakan, Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ya, luar biasa. Ya, kekuatan sidang jemaat tidak seberapa. Kekuatan jasmani, kekuatan finansial, kekuatan intelektual, kekuatan apa saja yang ada dalam sidang jemaat itu sebenarnya biasa-biasa saja. Tidak kuat untuk menanggung cobaan bencana alam yang demikian bertubi-tubi. Namun, sidang jemaat ini belajar untuk melakukan, belajar untuk setia, belajar untuk taat. Nah, itu dihargai Tuhan. Sangat dihargai Tuhan. Kekuatannya tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku. Ya, tetap berpegang kepada firman. Ini tetap memakai kata krateo. Krateo itu artinya menganut, memegang prinsip kebenaran firman Tuhan. Itu dipegang sekali sama jemaat dan dilakukan sekali oleh sidang jemaat ini. Ya, ini jadi teladan buat kita, ya, teladan jasmaninya. Mereka melakukan terbaik di dalam situasi yang sangat sulit. Tetap saja jemaat Philadelphia ini berusaha untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan
di dalam kesetiaan dan ketaatan kepada firman Tuhan, dan menantikan janji-janji Tuhan, dan melakukan yang terbaik untuk sesama sidang jemaat. Ya, saling bahu-membahu seperti itu. Jadi itu suatu etos kerja, etos rohani yang bisa kita teladani. Ya, secara rohani mereka tetap bertekun, tetap setia, tetap hidup di dalam doa bersama-sama, tetap bertekun dalam ajaran para rasul, tetap menjalin kasih persaudaraan di antara sidang jemaat, saling mengasihi dengan kasih yang tanpa pamrih. Kasih yang mula-mula itu kasih yang hanya melayani Tuhan dengan cara melayani sesama. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan dibuktikan dengan mengasihi sesama. Nah, sesama dalam ini adalah sesama sidang jemaat di Philadelphia ini. Ya, mereka tetap bertekun. Ya, sidang jemaat ini ya hidup di tengah-tengah kota Philadelphia ini. Di samping sidang jemaat ada orang-orang Yahudi lainnya, orang Israel yang lainnya yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka itu menghina, mereka itu mengancam-ancam, mereka itu memfitnah dalam rangka supaya orang-orang Kristen Philadelphia ini kembali ke agama mereka yang lalu. Ya, oleh sebab itu mereka selalu direcoki, mereka selalu berbuat usil supaya sidang jemaat ini berubah setianya. Ya, jadi ini juga teladan buat kita, teladan rohani buat kita yang hidup di masa kini, bahwa apapun yang dilakukan oleh lingkungan kita, yang negatif, yang jahat, yang merugikan kita, kita tetap saja berpegang kepada firman Tuhan. Jangan terpengaruh, jangan marah, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, jangan emosi, tetapi tetap saja sabar, tetap saja pegang prinsip firman Tuhan, dan tetap saja menjalankan ibadah dengan penuh keikhlasan kepada Tuhan. Ya, teladan rohani ada, yaitu tetap setia dengan ikhlas, dan teladan jasmani yaitu tetap bekerja, melakukan yang terbaik, apa yang bisa dilakukan untuk menjadi yang terbaik. Ya, pertanyaannya kemudian, bagaimana Anda dan saya, ya, tetapkah berani beriman pada Yesus jika di bawah ancaman? Ya, saya ulang, tetapkah kita bisa memiliki satu keberanian untuk tetap beriman kepada Yesus Kristus jika menghadapi satu ancaman? Saudara sendiri yang harus jawab. Saya sebagai hamba Tuhan tentu berharap bahwa kita tetap harus berani menanggung risiko mengikuti Yesus. Pikul salib, ya, kobarkan semangat, ya, iman kita, kobarkan iman kita dengan pertolongan Roh Kudus. Kita akan dimampukan bertahan di dalam iman, di dalam masa-masa yang sulit, masa-masa sukar, masa-masa yang penuh ancaman. Jemaat Philadelphia sudah memberikan contoh kepada kita yang baik, teladan yang baik. Pertanyaan berikutnya, bisakah kita yang sudah terlanjur atau sudah kadung jadi pezina, pemabuk, penipu, penjudi, diangkat ke surga? Bisa jika Anda dan saya berhenti dari semua perbuatan dosa itu. Kalau kita berhenti dari judi, kita berhenti dari kebiasaan menipu, kita berhenti dari kebiasaan berzina, kita berhenti dari mabuk-mabukan, kita berhenti dari sifat pemarah yang kemudian membenci orang lain.
kita bisa memiliki kesempatan, dan Tuhan pasti bermurah hati untuk menolong kita kalau kita mau berbalik kembali ke jalan Tuhan, meninggalkan yang lama, masuk dalam jalan yang baru, kehidupan yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Jadi mari, masih ada waktu, tidak ada kata terlambat untuk mengikut Tuhan Yesus. Apapun keadaan saudara saat ini, apapun masalah saudara saat ini, apapun dosa yang menjerat saudara saat ini, masih ada jalan balik. Masih ada satu kehidupan baru yang saudara bisa masuk. Ya, seperti Philadelphia ini merupakan pintu masuk buat masuknya budaya Yunani untuk tersebar ke seluruh penjuru Asia Kecil. Demikian juga pertobatan kita. Yesus Kristus itu merupakan pintu kehidupan baru, di mana kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang penuh kemuliaan, penuh berkat, penuh dengan sukacita surgawi, sampai kita masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, rohani kita bisa masuk surga, menjadi sokok guru. Ya, di situ di ayat yang ke-12, barang siapa menang, ia akan kujadikan sokok guru di dalam bait suci Allahku. Sokok guru itu tiang utama. Kalau suatu bangunan ada tiang-tiang, ya, tiang utama itu dinamakan sokok guru. Ya, kita yang menang, kita yang berhasil bertobat, yang kita yang bertobat, memutuskan bertobat dan memasuki kehidupan baru bersama Yesus Kristus, meninggalkan kehidupan yang lama, meninggalkan kehidupan dosa, masuk melakukan firman Tuhan, menuruti firman Tuhan, bertekun di dalam firman Tuhan, mempelajari ajaran para rasul, dan hidup tidak menyangkali Kristus di dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, kita tidak malu-malu mengaku Kristen, tidak malu-malu menyembah Yesus, tidak malu-malu, tidak takut-takut menyatakan iman kita kepada Yesus Kristus, tidak takut-takut mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Kita tidak malu-malu mengakui dan menanti-nantikan, menceritakan kepada orang lain bahwa nanti Yesus akan datang kedua kali untuk menjemput kita. Kita tidak malu-malu. Itu Tuhan akan hargai. Dan orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang dikatakan menang. Dan orang-orang yang menang akan dijadikan oleh Tuhan, dijadikan sokok guru di dalam bait suci Allahku. Bait suci itu rumah. Nah, kalau rumah Allah ya surga. Ya, surga Yerusalem baru itu adalah rumah Allah. Artinya kita yang menang akan dibawa masuk dan menjadi bagian dari rumah Tuhan di Yerusalem yang baru itu. Amin. Dan di sana dikatakan engkau tidak akan keluar lagi. Artinya apa? Kita mengalami, menerima dan dianugerahi keselamatan kekal selama-lamanya di surga bersama-sama dengan Yesus. Amin. Ya, jadi saudara-saudara, pastikan Anda dan saya jadi kelompok sidang jemaat yang memiliki kriteria Yesus, seperti cara pandang Yesus terhadap sidang jemaat di Philadelphia. Saudara harus memastikan saudara dan saya harus hidup di dalam kesetiaan. Hidup di dalam kesetiaan. Saya akan baca dari 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Kebodohanmu itu ya hari-hari
yang kita lakukan. Sudah tahu mabuk itu salah, kita malah dekat-dekat pemabuk. Sudah tahu narkoba itu salah, kita malah dekat-dekat dengan dunia narkoba. Sudah tahu berzina itu salah, malah kita berduaan dengan lawan jenis, ya seperti itu, ya. Jadi itu adalah waktu-waktu kebodohan. Ya, sudah tahu bahwa penyembahan berhala itu salah, malah kita bergaul dengan orang-orang yang belajar ilmu-ilmu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu adalah waktu-waktu kebodohan, ya, mencari-cari mempelajari seluk-beluk iblis lah kira-kira. Saya lanjutkan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Hendaklah kamu kudus, karena aku kudus. Ya, puji Tuhan. Ya, jadi ini menjadi contoh buat kita. Ya, sekarang saya memberikan satu closing statement, ya. Kita harus sukses rohani, ya, di samping sukses jasmani di dalam menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini, ya, kita tidak menyangkali Kristus, tidak menyangkali ajaran-ajaran Tuhan. Jadi kita mempraktikkan ajaran-ajaran Tuhan, firman Tuhan di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Ya, itu artinya sukses, ya, sukses yang sebenarnya. Ya, sekarang kapan kita harus mengambil keputusan meninggalkan masa lalu kita yang kelam, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Sekarang, tidak besok, sekarang. Oleh sebab itu, cepat keluarlah, beranjaklah dari lingkungan itu yang kurang berkenan, yang membawa saudara kepada tindakan-tindakan bodoh itu. Cepat keluarlah, cepat beranjaklah, tinggalkan perilaku dosamu, dan sekarang memasuki kehidupan baru, melekatkan diri di dalam satu komunitas Kristiani, belajar kembali firman Tuhan, tekuni lagi ajaran para rasul, dan kiranya Roh Kudus akan menolong kita selanjutnya. Keputusan saudara di awal untuk beranjak, meninggalkan lingkungan yang kurang baik, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu menentukan langkah-langkah berikutnya. Seperti kita ini memasuki satu pintu gerbang. Ketika kita memutuskan untuk masuk pintu gerbang, kita akan tahu bahwa di sana ada hal-hal yang baru. Kita masuk pintu gerbang sebuah stadion, kita masuk, kemudian kita baru tahu bahwa di stadion itu ada gulpal, ada tribun, ada rumput yang hijau, ada apa saja yang terjadi di sana. Kita bisa mengetahui. Demikian juga ketika kita masuk dalam pintu pertobatan, kita akan bisa melihat kemuliaan demi kemuliaan yang disajikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Mumpung masih ada kesempatan, mari saya himbau, saya ajak, mari kembali ke jalan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.